Bapa yang Elohim yang kami sembah siang dan malam, terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, rencana dan rancangan-Mu indah bagi kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Kami juga sudah mendengarkan kesaksian dari mempelai-Mu, bagaimana Bapa senantiasa memberikan pertolongan, jawaban, bahkan perlindungan, sehingga selama dikendari dengan keadaan tubuh diberkati sampai kembali juga bertemu dengan kami sekalian di tempat ini. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu karena tuntunan-Mu Roh Kudus, sehingga kami ada pada hari Sabat-Mu untuk kami datang memuji, membesarkan nama-Mu melalui pujian. Bahkan kami rindu belajar kebenaran melalui kebenaran daftar. Siapakah mempelai-Mu tidak lebih dari segumpal tanadanya, tapi apabila Bapa pakailah menurut kehendak-Mu, sampaikan isi hati. Kuasa setan dalam bentuk apapun yang mencoba merampas benih kebenaran-Mu, kami bersatu hati kami tolak, putuskan dalam nama Yesus. Rapi kami semua, berkati kami semua, kami sambut kebenaran-Mu, berdaftarlah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk sahabat shalom yang Pentakosta juga ada di sisi kanan. Oke, puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur luar biasa untuk Ibu Soraya 3 bulan bukan cuma meninggalkan suami, meninggalkan kita juga, semua yang ada di tempat ini. Dan puji Tuhan luar biasa sehingga kita bisa bertemu lagi dengan keadaan tubuh diberkati. Saya percaya kesaksian Ibu Soraya tadi sudah menguatkan kita bagaimana kedekatannya dengan Roh Kudus menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Itu baru sedikit yang Soraya saksikan. Kalau dia mau saksikan semua, memang salah kita sudah bawa ini. Haleluya. Nanti berikut ada part 2 ya. Yang jelas kalau dia ada sebagaimana dia ada bersama anak Desora, bertemu juga dengan suami dalam keadaan tubuh berkati, itu adalah kesaksian yang tidak bisa lagi dilukiskan dengan kata-kata. Nah, hari ini kita mau belajar kebenaran, kita mau makan kebenaran rohani, karena saya lihat sana ada kotak nasi, jadi tidak perlu cepat-cepat pulang. Jadi ini saya pikir ini berkat double ini. Jadi kita mendapat berkat jasmani maupun rohani. Ini ada yang berulang tahun. Yang berulang tahun hari ini Ibu Neti, yang beberapa hari kemarin itu Ibu Imelda. Kayaknya Ibu Imelda ada datang, dia juga bersyukur bersama kita. Jadi kita sudah ada makanan di sana. Jadi mari kita fokuskan dulu menikmati makanan rohani, saudara. Nah, hari ini kita mau belajar seperti janji kami 2 Sabat kemarin, saudara, bagaimana kaitan Shavuot, dan kita sudah belajar perayaan Shavuot menurut perjanjian lama dan kaitannya dengan Pentakosta. Dan hari ini saudara masih ada kaitan, tapi lebih kepada pekerjaan Roh Kudus, pneumatologi. Bahasa Yunani pneumatologi atau ilmu yang mempelajari tentang pribadi Roh Kudus. Nah, saudara, kita akan belajar mengalir. Saya teliti, saudara, bagaimana kerja Roh Kudus itu ada sekitar 21. Dan 21 karya Roh Kudus sebagai orang percaya. Nah, kita mengalir sesuai waktu yang ditentukan Tuhan. Kalau kita tidak bisa selesaikan hari ini, ada waktu mendatang kita lanjutkan. Tapi di pelajaran kedua adalah mengupas tentang bagaimana pribadi Roh Kudus itu, sudah. Bagaimana karyanya terhadap gereja Tuhan. Ya, karena itu mari kita mendasari pembacaan kita. Ini ada kaitan erat dengan perayaan Shavuot, tapi saya tidak akan lagi bahas tentang Shavuot. Itu sudah diajarkan di Sabat minggu pertama, ya, Sabat awal di tanggal-tanggal berapa itu. Yang jelas kalau saudara yang tidak mengikuti, saudara bisa lihat karena itu disiarkan secara langsung, dan itu ada di akun Facebooknya Pak Ferry, itu Pak Wakil Gembala. Jadi kalau mau lihat
tentang Safot di situ, saya tidak akan jelaskan lagi. Tapi hari ini hubungan kaitannya juga dengan pneumatologi, ilmu yang mempelajari tentang pribadi Roh Kudus. Karena Safot itu ya selalu berbicara tentang turunnya Torah ketika di dalam perjanjian baru itu jadi Pentakosta, hari ke-50 itu kita sudah belajar. Mari kita bangkit berdiri, kita akan bacakan firman Tuhan, Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai 19. Kisah Rasul pasal 2 ayat 17 sampai 19. Oh, 18. Kita bacakan bersama-sama. Lembaga Kitab Suci memberikan judul, di sana ada khotbah Petrus, tapi ada kaitan dengan Pentakosta di Yeriko pertama. Tapi kita baca ayat 17, 18, 3, 2 mulai. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Elohim, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan dapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan dapat mimpi. Juga kata hamba-hambaku laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Katakan amin, dipersilakan. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, hari ini kita mau belajar tentang peran atau karya Roh Kudus terhadap gereja Tuhan. Nah, tentu ada banyak ya tentang pribadi Roh Kudus. Bagaimana kalau kita mau belajar secara sistematis, secara berseri, itu ada bagaimana kehidupan kita di dalam Roh, bagaimana saudara yang kekasih dosa terhadap Roh Kudus. Dan hari ini secara khusus kita akan belajar tentang karya atau peran Roh Kudus terhadap orang percaya. Nah, saudara yang kekasih, ada banyak sekali peran dan karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Tapi sebelum kita mau belajar tentang apa peran itu, kita perlu memahami, saudara, di dalam dunia ini ada 3 roh yang berperan aktif. Yang pertama itu roh manusia, yang kedua roh setan-setan, yang ketiga itu roh Tuhan. Dan ini aktif sekali ya bekerja. Jadi roh Tuhan atau Roh Kudus atau roh Bapa Yahweh Elohim sendiri, yang kedua roh manusia, yang ketiga roh setan-setan. Nah, saudara yang kekasih, kalau kita mau berpikir atau mau bertanya, bukankah roh manusia itu dari Tuhan? Saya harus katakan betul. Semua yang memiliki nafas kehidupan itu diberikan oleh Tuhan. Tidak ada yang jadi sendiri. Ada yang berkata roh manusia itu bagus. Nah, ini yang harus kita bahas. Apakah roh manusia itu Roh Kudus? Secara umum kita bisa katakan, karena memang roh itu diberi kepada manusia. Tapi roh manusia adalah Roh Kudus. Nanti kita akan lihat jawabannya. Nah, tentu saya bisa katakan roh manusia itu beda dengan Roh Kudus. Karena roh manusia, saudara yang kekasih, kalau itu kita katakan itu kan dari Tuhan. Mengapa ada orang yang melakukan kejahatan-kejahatan yang dahsyat, pembunuhan berantai, kejahatan-kejahatan yang mengerikan, saudara? Ada pembantaian besar, saudara, di Perang Dunia II oleh Hitler. Ada Stalin. Puluhan juta jiwa melayang. Dari sini kita sudah bisa menggambarkan apakah ini pekerjaan Roh Kudus atau pekerjaan setan atau pekerjaan manusia. Jadi saudara, kalau ada orang berkatakan itu roh Tuhan juga, ya betul. Tapi saudara, roh manusia itu beda dengan Roh Kudus. Ini yang perlu kita pelajari. Walaupun itu diberi
oleh Tuhan. Perbedaan roh manusia dan roh kudus, karena roh kudus adalah pribadi Elohim yang kita akan bahas dalam peran-perannya. Sementara roh manusia adalah roh kehidupan yang diberi Elohim, adalah bagian dari pribadinya. Nah, ini yang beda. Jadi kalau roh manusia itu pemberian Tuhan, adalah nafas kehidupan. Beda dengan roh kudus, jangan sampai salah. Catatan kitab suci jelas, roh manusia memiliki kapasitas yang sangat terbatas. Roh manusia adalah intelektual atau pengetahuan, emosi, perasaan, ada feel ketakutan, ada gairah, semangat, kreativitas manusia. Roh ini yang membuat kita mampu mengerti dan memahami yang mana yang jahat, mana yang baik. Tapi itu adalah roh manusia. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Yahweh Elohim membentuk manusia itu dari tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Artinya saudara, makhluk hidup ini dirembuskan roh atau nafas, ya, sehingga dia boleh memiliki kehidupan. Makanya roh manusia itu masih bisa tergoda dengan setan. Jadi saudara, kita harus memahami, jangan sampai kita berpikir semua roh itu dari Tuhan. Betul. Tapi roh kehidupan dan pribadi roh kudus itu bedanya langit bumi, saudara. Roh manusia versus roh kudus. Ayat 30 ayat 8. Lihat, perhatikan catatan kitab suci, dituliskan roh kecil, ya. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Jadi jelas saudara, roh manusia itu diberikan, dihembuskan, ya, bagian dari nafas yang maha kuasa. Terus lagi, Ibrani neshama atau nefes hayat, Yunani pneuma atau semangat atau spirit, saudara. Jadi saudara yang kasih, roh yang di dalam manusia adalah bagian pemberian daripada Elohim. Ayat 33 ayat 4. Roh Elohim telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi kita mau belajar apakah benar roh kudus itu adalah roh manusia. Karena di luar sana berpikir, apalagi kalau pelajaran dikotomi, trikotomi. Jadi seolah-olah di dalam manusia kalau dikotomi hanya tubuh dan roh, hanya 2. Trikotomi tubuh, jiwa dan roh, ada 3. Tapi kita akan belajar terus. Sebelum kita membahas perannya, ya, Rasul Paulus berkata, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Haleluya. Terus lagi. Nah, dan roh manusia itu akan diambil, saudara. Karena itu memang pemberian Tuhan. Ayat 34, ayat 14-15. Jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup dan kembalilah manusia kepada debu. Artinya jelas roh manusia satu saat kalau diambil, dia jadi tidak berguna. Tinggal jasadnya, saudara. Tidak ada kehidupan. Jadi, saudara, ini kita akan belajar terus, saudara, ya. Dia akan, itu sama juga dengan Pengkhotbah 12 ayat 7. Tapi kita baca Mazmur 104 ayat 29 dulu. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu.
Jadi saudara, betul sekali kata firman Tuhan, roh manusia itu nafas yang memberikan kita kehidupan. Kalau Tuhan ambil, saudara langsung stop. Tapi kembali ke konteks kita, roh manusia beda dengan Roh Kudus. Roh manusia menjadi rusak karena peristiwa kejatuhan dalam dosa. Ketika Adam berdosa, kemampuannya untuk bersekutu dengan Elohim menjadi rusak. Ya, banyak sekali dampak. Ia memang tidak mati secara fisik pada saat itu, tapi dia mati secara roh. Sejak saat itu roh manusia menanggung dampak kejatuhan. Sebelum menerima keselamatan, seseorang dapat dikatakan sudah mati secara roh. Efesus 2 ayat 1-5. Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus, kamu dahulu telah mati karena pelanggaran-pelanggaran. Tapi ternyata jemaat tidak mati loh. Mereka masih memberi kehidupan, masih ada nafas. Tapi secara roh mereka mati. Amin. Coba Bapak Ibu dibaca ayat 1-3 Efesus 2 atau 1-2 saja, sudah tidak terlalu panjang. Efesus 2 ayat 1 dan 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Yang kamu dahulu telah mati. Tapi apakah Paulus berbicara kepada orang mati saat itu? Tidak. Dia berbicara kepada jemaat yang di Efesus yang masih menghirup udara segar pada saat itu. Tapi dia katakan kehilangan roh itu sudah mati di hadapan Tuhan. Contoh ya, ada kasus dikotomi dan trikotomi yang kita memahami 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Elohim damai sejahtera menguduskan tubuh jiwa rohmu sehingga tak bercacat. Nah, kita mau lihat saudara, bagaimana Roh Kudus itu kalau keluar daripada manusia. Apakah itu kehidupan atau pribadi? Mari kita lihat di ayat ini. 1 Samuel 16 ayat 14. Nah, ini saya tidak edit, lupa edit. Tetapi roh Yahweh telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Yahweh, artinya yang diluaskan. Tapi yang mundur dari kehidupan Saul adalah roh Tuhan atau Roh Kudus, ya. Yohanes 4 ayat 23, 24 Elohim kita adalah roh. Nah, ketika Saul tidak taat kepada Bapa Yahweh Elohim, roh Yahweh itu keluar. Roh Yahweh itu mundur daripada Saul. Nah, sekarang dia menempati kehidupannya adalah roh lain, yaitu roh jahat yang diluaskan Tuhan, ya, bukan daripada Tuhan tapi diluaskan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Elohim mengganggu engkau. Baca terus di ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Elohim itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Artinya kalau roh Tuhan keluar, tidak ditempati oleh Roh Kudus, roh setan yang keluar. Tapi ketika berubah bertobat dengan kuasa pujian, roh setan juga keluar. Yang tinggal roh apa? Roh kehidupan. Amin. Jangan heran di luar sana, saudara yang kekasih, manusia memiliki roh yang daripada Elohim, roh kehidupan, tapi kejahatannya jalan terus. Jangankan orang yang tidak punya Roh Kudus, orang punya Roh Kudus saja seringkali kejahatannya luar biasa. Habis sudah katakan terima Roh Kudus, hidup di dalam Roh Kudus, berjalan di dalam Roh Kudus, tapi kejahatan bahkan memberontak, menolak terhadap Roh Kudus. Jadi kalau kita mau belajar pelajaran dikotomi atau trikotomi, bagi saya bisa berpotensi jadi 4 sudah. Tubuh, jiwa, roh manusia, dan roh Elohim. Amin. Makanya jangan heran, di sana saudara yang kasih, banyak orang yang memiliki kehidupan tapi tidak punya Roh Kudus. Ya kan? Makanya banyak kali Paulus berkata, sudahkah kamu menerima Roh Kudus?
Lah orang ini lagi hidup. Jadi kalau kita hanya berdasarkan ya Roh Kudus itulah roh kehidupan, itu perbedaan. Sekali lagi, sekalipun itu roh kehidupan dari Tuhan, tapi itu bukan pribadi Roh Kudus, itu roh manusia. Amin. Dan memang saudara akan kembali kepada Bapa, karena itu roh bagian pemberian daripada Elohim, saudara. Nah, hubungan dengan Tuhan Yesus menghidupkan kembali roh kita yang sudah menjauh, roh kita yang sudah mati, saudara. Sehingga di 2 Korintus 4 ayat 16, hari demi hari kita diperbaharui. Kata Paulus kepada jemaat Korintus, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia, lahirnya kami merosot, namun manusia roh atau manusia batinia, kami itu di-upgrade seperti seseorang tadi itu, dibaharui hari demi hari. Jadi luar biasa hubungan kita dengan Yesua, itulah yang mengupgrade saya dan saudara. Roh itu pernah undur dari kehidupan saya dan saudara. Ketika manusia jatuh dalam dosa, roh itu meninggalkan Adam. Yang tertinggal hanyalah nafas. Dan kata pemazmur, kata juga pengkhotbah, manusia yang tidak ada kemuliaan Tuhan seperti binatang yang akan disembelih, seperti binatang yang akan dibinasakan. Apa bedanya dengan roh binatang? Roh binatang juga itu roh yang dari Tuhan, betul toh? Yang memberikan kehidupan. Jadi jelas, kalau roh manusia tidak manunggal dengan Roh Kudus, sama dengan dogi di luar sana, hanya hidup untuk dibinasakan. Tapi roh yang memberikan kehidupan itu adalah dari Tuhan. Karena di dalam penciptaan hari ke-6, Dia menciptakan manusia dan hewan-hewan, saudara. Jadi penciptaan ke-6 di Kejadian itu jelas, Dia menciptakan manusia dan hewan-hewan. Kedua-duanya diberikan roh kehidupan. Haleluya. Menariknya sebagaimana roh manusia dihembuskan secara ilahi kepada manusia, yang pertama Roh Kudus juga dihembuskan kepada murid-muridnya. Nah, kalau roh manusia yang dihembuskan kepada Adam atau manusia sama dengan Roh Kudus yang dihembuskan Yesus, ia tidak perlu lagi memberi atau menjanjikan Roh Kudusnya kepada murid-murid atau gerejanya. Jadi artinya orang berdosa tidak kenal Tuhan, mereka juga punya roh, dalam tanda petik Roh Kudus. Tapi saudara, prolog ini, pendahuluan ini mau menyatakan kepada saya dan saudara, roh manusia dengan Roh Kudus atau roh Elohim itu beda. Haleluya. Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jelas toh? Ternyata saudara, peristiwa pencurahan Roh Kudus itu sudah terjadi sebelum Yesus disalib. Memang di Kisah 1 ayat 8, Dia menjanjikan itu untuk mencurahkan Roh Kudus dan terjadi di loteng Yerusalem pas di hari Pentakosta, hari Sabuat, di Kisah Para Rasul pasal 2. Tapi dalam perjamuan malam, saudara, Yesua telah mengembusi murid-muridnya dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi jelas toh, apakah mereka tidak punya roh kehidupan? Ada. Mereka sementara hidup, tapi hanya roh manusia biasa. Amin. Roh yang terbatas, roh yang tidak dapat melakukan hal-hal mujizat, roh yang tidak dapat melakukan hal-hal besar, roh yang tidak dapat melakukan perkara-perkara spektakuler. Tapi mengapa saudara ada orang dapat menyembuhkan orang mati? Dan kalau saudara lihat di YouTube, ada pastor Teddy Joshua, itu ribuan orang cancer mati, bangkit dan sebagainya. Siapa yang bekerja? Itulah Roh Kudus. Dan saya percaya Roh Kudus itu sudah dicurahkan kepada saya dan saudara. Amin. Haleluya. Nah, ini janji ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Artinya saudara, roh yang dijanjikan itu adalah suatu pribadi
Dialah pribadi Roh Kudus. Dialah Tuhan kita Yesus Masiah. Sekalipun murid-murid memiliki roh kehidupan, dan mungkin di luar sana banyak orang menerima roh kehidupan yang diberikan Tuhan cuma-cuma, tapi belum tentu mereka memiliki Roh Kudus sebagai pribadi, sudah. Oke, Bapak Ibu memberkati untuk prolognya. Nah, sekarang kita mau belajar tentang pelajaran kedua, peran atau karya Roh Kudus terhadap orang percaya. Jadi kita mengalir saja, saudara. Mungkin tidak bisa menghabiskan ya 21, nanti kita akan lanjut di berikut. Tapi sejauh mana Tuhan memberikan kita waktu untuk belajar di hari ini. Yang pertama, saudara, kuasa Roh Kudus memerdekakan kita dari perbudakan dosa, hukuman, dan kuasa maut. Ayatnya di sini. Roma 8 ayat 1-2. Pertama, peran Roh Kudus terhadap gereja adalah memberikan kemerdekaan kepada kita yang telah diperbudak dosa, hukuman, dan kuasa maut. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam nama Siap. Roh atau Roh Kudus yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam nama Siap dari hukum dosa dan hukum maut. Tidak ada yang dapat membebaskan kita, saudara. Kita masuk kepada ranah penghakiman. Setan sebagai pendakwa atau penuduh. Ya, kalau pendakwa itu biasa di pengadilan itu JPU, jaksa penuntut umum, dan tuntutan jelas pelanggaran terhadap hukum-hukum Tuhan. Siapa yang memvonis? Hakim agung. Dialah Bapak yang Yahweh, adalah pribadi Yesus. Vonisnya mati, sudah. Karena Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Roma 3 ayat 23, semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah hilang kemuliaan Elohim. Dan kalau Tuhan sudah buat hukum upah dosa adalah maut, siapa yang jadi pengantara? Siapa yang menjadi pembela kita? Ialah pribadi Roh Kudus. Amin. Pribadi Roh Kudus itu pernah datang menjadi manusia. Hanya mungkin 33 tahun setengah, tapi sudah ribuan tahun dia menyertai gereja Tuhan. Amin. Dia menyertai orang percaya. Karena apa tujuannya? Dia membebaskan kita dari vonis. Roh itu memberi hidup dan telah memerdekakan kita dari perbudakan dosa, kuasa maut, dan hukuman. Yang penting kita percaya kepada Yesus. Dia akan membebaskan, memerdekakan kita. Luar biasa, saudara. Jadi jelas, dia memerdekakan kita dari perbudakan dosa, hukuman atau penghakiman, kuasa maut. Kuasa maut, saudara tahu, neraka. Dia membebaskan kita dari api. Dia membebaskan kita dari tuntutan JPU. Ya, si setan, si JPU itu. Yesus sebagai pengacara. Jadi kalau di sistem pengadilan ada pengacara, artinya pembela. JPU itu saudara penuntut atau pendakwa, hakim pemutus. Saudara, siapa yang terpidana? Saya dan saudara dulu itu terpidana mati, saudara. Ini bukan perdata tapi pidana. Perdata kebenaran boleh dibayar. Tapi kalau pidana, saudara, vonisnya jelas. Upah dosa ialah maut. Amin. Syukur kepada Tuhan. Oleh pribadi Roh Kudus itu, Dia memberi kita kehidupan. Tidak ada hukuman maut lagi. Yang penting percaya, saudara, terbebas dari ikatan dosa. Kenapa? Di hari Yom Kippur, termasuk Israel tiap tahun bikin hari pendamaian, tidak dapat menghapus dosa mereka secara kekal. Selalu saudara tiap tahun mengingatkan mereka akan dosa mereka.
Bagaimana kalau dia mati sebelum Yom Kippur? Satu hari sebelum Yom Kippur, aduh, besok kita semua berdamai dengan Tuhan. Kok dia pergi lebih dulu sebelum Yom Kippur? Kira-kira mau jadi apa ya? Saudara, tapi Yesus Al-Masih yang adalah roh, adalah pribadi itu telah memerdekakan saya dan saudara. Roma 6 ayat 22-23. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Elohim, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karena Elohim ialah hidup yang kekal di dalam Yesua Tuhan kita. Yesua, saudara, adalah pribadi Roh Kudus. Amin. Yang menyertai gereja sampai hari ini, sudah. Sekalipun mungkin orang berpikir Yesua itu lemah, kekuatan rohnya lemah. Tapi kalau kita mau belajar secara saudara, Tuhan mengibaratkan gereja Tuhan itu seperti domba. Sementara penindas-penindas waktu itu, dalam hal ini bangsa Roma, saudara, di masa pemerintahan Roma pada saat Tuhan Yesus, mereka itu dilambangkan serigala. Dan memang sampai sekarang bendera Roma, khususnya di bendera bola, saudara mungkin di bendera nasional tidak lihat. Tapi kalau saudara melihat bendera Roma, AS Roma yang suka nonton bola, saya sudah tidak hobi bola. Dulu tahun 2002 Jakarta pernah, tapi sekarang tidak lagi. Sudah tidak ada minat dengan bola. Lambang AS Roma itu serigala yang menyusui dua pangeran Roma. Saudara bisa buka di Google. Jadi serigala itu menyusui dua pendiri Roma. Kalau nggak salah Romulus dan apa yang satu. Artinya apa daya domba dengan serigala? Domba, ya paling-paling ada tanduk kecil, tapi kekuatan apa? Nak punya tarik, cakar juga parah. Serigala itu binatang paling buas. Singa buas, tapi serigala, saudara, lebih buas lagi. Tapi Tuhan katakan kamu diutus seperti domba-domba di tengah serigala. Apakah serigala dapat mengalahkan domba? Sekalipun dia dalam kelemahan, mayoritas Kristen di dunia itu 1M lebih. Amin. Domba itu mengalahkan serigala dengan hukum kasih, saudara. Dengan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Siapa yang mampu seperti itu? Hanya Roh Kudus yang memampukan gerejanya. Oleh karena itu, saudara, kita perlu menyadari bahwa peran Roh Kudus telah memerdekakan kita dari perhambaan dosa. Otomatis kalau terus diperbudak oleh dosa, ujungnya, saudara, adalah kematian kekal. Tapi puji Tuhan, peran yang pertama yang Roh Kudus lakukan dalam kehidupan kita, Dia telah memerdekakan kita. Tapi ada satu tugas, saudara. Galatia pasal 5, kamu telah dimerdekakan. Tapi ibaratnya, saudara, dimerdekakan itu kita ganti tuan. Kalau tadi tuan kita si kejahatan, si setan, sekarang ketika kita dimerdekakan, tuan kita adalah Yahweh Elohim sendiri. Amin. Jadi Tuhan juga bukan bebas. Oh, Tuhan sudah bebaskan saya, tapi tidak mau ibadah, contoh, tidak mau setia dengan Tuhan, menyangkal dengan Tuhan. Tidak juga, sama akan mengandung hukuman juga. Tapi yang Tuhan maksudkan, perhambaan dosa membawa kematian, perhambaan kepada Tuhan membawa kehidupan. Itu bedanya, saudara. Jadi kita bersyukur akan karya Roh Kudus. Jadi yang pertama, peran Roh Kudus terhadap gereja, Dia memerdekakan saya dan saudara dan memberikan kehidupan. Yang kedua, Roh Kudus menggenapkan hukuman atau tuntutan hukum Taurat, ya. Ayat 3 dan 4 dari Roma 8. Sebab yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan
oleh Elohim dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh Kudus. Ini seperti tadi, tuntutan hukum Taurat itu jelas, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, pincang ganti pincang, lumpuh ganti lumpuh. Kasih mati orang harus dikasih mati juga. Siapa yang mau tahan seperti itu? Iman besar harus saja saudara, kalau dia buat salah di satu minggu, bawa lembu. Sekarang lembu harganya berapa? Ada yang sampai 40 juta. Lu kira kalau tiap minggu dia bikin satu dosa, mampu enggak? Kalau tidak bayar, nyawa. Itu sudah jelas. Masuk pelataran bait suci, masuk ruang Maha Kudus, itu tinggal ditarik tali. Lu tidak bayar dosa, karena dosa itu utang. Di hadapan Tuhan dosa utang. Bikin salah masuk ruang Maha Kudus, tinggal imam-imam lain tarik dengan tali. Sudah, sotatre di ruang kudus. Karena apa? Tidak bayar dosa. Saudara salah pikir, salah ucap, salah kata, salah tindakan, berapa yang kita mampu bayar? Saudara, kita tidak mampu. Tapi Roh Kudus membebaskan kita dari hukum Taurat. Supaya apa? Yang kita tidak mampu, Dia sudah lakukan, saudara. Makanya kalau Tuhan Yesus sudah lakukan, jangan Tuhan berusaha memiliki. Sia-sia pengorbanannya. Sia-sia saudara dia datang melakukan kegenapan hukum Taurat, terus kita masih mau bikin ini, mau mengada ini, mengada itu. Sudah, nggak usah sia-sia itu. Kenapa? Sepintar-pintarnya manusia melakukan hukum Taurat, saudara, dia tidak dapat menyempurnakan dengan hukum Taurat kebenaran, saudara. Sementara di dalam kitab Yakobus, satu saja salah di hukum itu, Anda dipandang bersalah untuk semuanya. Jadi jelas, Tuhan melalui Roh Kudusnya, menurut roh yang Dia berikan kepada kita, supaya apa, saudara? Tuntutan hukum Taurat yang tidak mampu, saudara. Hukum Taurat banyak sekali yang sudah digenapi, saudara yang kasih. Salah satunya persembahan darah, perkawinan ipar. Perkawinan ipar itu harus dilangsungkan loh sampai sekarang di Israel. Jadi kalau kita meninggal istri, contoh atau sebaliknya, harus yang menyambung. Contoh jadi suami jadi istri, kakak saya atau kakak istri saya. Begitu terus. Haleluya. Jadi yang kedua, kita bersyukur kepada Tuhan. Hukum Taurat banyak sekali, saudara. Kalau dari Halaka itu ada 613 hukum tertulis, belum aturan tambahannya, saudara. Itu masih hukum tertulis 613, jangan salah. Belum lagi aturan tambahan. Kemudian orang belajar butir-butir Pancasila, ada di aturan-aturan tambahan, saudara. Nah, yang ketiga, Roh Kudus ketika Dia hadir di dalam kehidupan kita, Dia memberikan kita pikirannya, saudara. Jadi saudara, ada orang mungkin berkata, aduh, senang pakai pikiran. Jangan kau pakai pikiran, salah juga. Kita harus memakai pikiran, akal budi yang Tuhan berikan. Tapi pikiran dan akal budi kita harus dipenuhi dengan roh. Artinya saudara, penuh dengan roh itu apa ya? Saya ibaratkan itu seperti kopi dan gula mix. Atau kopi, kalau saudara minum kopi Torabika Mocha, itu satu saset itu ada kopi, ada gula, ada susu, ada krim. Itu tuh mix. Jadi roh manusia kita, intelektual kita harus mix dengan pikiran Tuhan, saudara. Berpikir
berpikir ya itu dari Tuhan, hargai. Karena kalau Tuhan nggak kasih pikiran juga buta-buta tuh. Tuhan tidak kasih hikmat, saudara salah jalan kita. Tadi kan Ibu Suraya bersaksi, dia cuma minta hikmat. Oh luar biasa. Artinya pikiran kita menyatu manunggal dengan Roh Kudus. Roma 8 ayat 5 dan 6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang mix atau hidup dengan roh, bercampur dengan roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Haleluya. Ini saudara gereja Tuhan kalau sampai saat ini bertahan, itu karena kita memiliki Roh Kudus. Kita mix dengan Roh Kudus. Makanya jangan sampai roh itu undur daripada kita. Seperti di Raja Saul tadi. Dalam berdoa, jangan ambil rohmu daripadaku. Apa yang dia maksudkan itu roh Tuhan itu. Karena kalau tinggal lihat roh manusia, saudara yang kekasih, apa yang mau terjadi kalau tinggal roh manusia? Seperti hewan yang mau dibinasakan tadi, saudara. Jadi jelas ya. Makanya di dalam Kolose pasal 3, pikirkanlah perkara-perkara di atas. Hidup menurut roh. Jadi kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, saudara, kita perlu bersyukur. Yang kita pikir adalah kebaikan. Coba Filipi 4 ayat 8 Pak Yudi dibaca. Saya minta Pak Yudi dibaca, mungkin kalau main apa-apa. Filipi 4 ayat 8. Yang penting kuat saja Pak Yudi, boleh. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semua itu. Orang yang adalah Roh Kudus, pikirannya sehat, pikirannya jernih, mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat ada pikiran yang jernih. Betapa penting pikirannya itu, saudara. Sehingga orang yang dari Roh Kudus itu beda dengan pemikiran orang dunia. Tadi kan Ibu Suraya sudah bersaksi. Ini ada Bapak Atur dari Ibu Suraya, kita mengkhotbah tentang roh. Yang dia inginkan bukan hal dunia, kedekatannya kepada pokok anggur. Itu yang mix tadi, saudara. Amin. Roh Kudus ini memikirkan semua yang patut dipuji, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang yang boleh dikatakan berkonotasi hal-hal yang baik. Itu yang harus kalian pikirkan. Siapa yang mampu memberikannya? Manusia tanpa Roh Kudus pikirannya jahat. Betul. Kolose 3. Pikirkanlah perkara di atas, bukan yang ada di bumi. Orang yang ada Roh Kudus pikirannya pasti pikiran surga. Dan memang saudara kalau dia berpikir di dalam Yohanes pasal 12, manusia akan berbicara dengan bahasa bumi. Tapi orang yang penuh roh, saudaraku yang kekasih, memikirkan hal-hal yang dari. Efesus pasal 5 menjelaskan, hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi yang ketiga, saudara, Roh Kudus ini berperan penting memberikan kita pikiran-pikiran Elohim, pikiran-pikiran sorga, pikiran-pikiran positif. Karena tanpa Roh Kudus, saudara, kita tidak bisa memikirkan hal-hal sorga. Yang hanya kita pikirkan, pikir diri sendiri, pikir hal-hal dunia, pikir semua yang dunia. Tapi ketika kita hidup oleh Roh, ketika Roh Kudus itu turun atas kita, yang menjadi buah pemikiran kita adalah pikiran-pikiran di atas. Yang keempat, Roh Kudus memberikan kita kebenaran. Ya. Roma 8 ayat 9 dan 10.
Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Elohim diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Hamasia, roh Elohim sama, roh Hamasia sama, ia bukan milik Yesua. Tapi jika Yesua ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Saudara, kita perlu bersyukur kalau kita bisa mengenal kebenaran. Amin. Siapa yang membuat kita kenal kebenaran? Roh itu yang berkenan. Efesus 2:8, kamu diselamatkan hanya karena kasih karunia. Kalau Tuhan tidak berkenan menyatakan kebenaran kepada kita, apalagi peristiwa 2000 tahun lalu, siapa mau tahu? Betul enggak? Berapa ratus generasi yang sudah lewat kemari istilahnya. Untuk orang ini cuma dari orang Minahasa, bukan orang Israel, bukan juga orang terpandang. Di dalam Yesaya 44 seperti Israel yang sudah dilahirkan tapi dibuang, tidak dipotong tali pusat, tapi mempelai itu lewat, dia ambil, dia bersihkan, dia potong pusat, dia cuci dengan obat. Itulah gambaran orang percaya, sudah. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, Dia membenarkan kita. Amin. Roma 10 ayat 1-3. Coba kira-kira baca itu Pak Il. Bagaimana kebenaran manusia, saudara? Saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh diam untuk Elohim, tetapi tanpa pengertian yang benar. Terus sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Elohim, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Elohim. Ya, sungguh-sungguh mencari Tuhan, ke gereja, mungkin ke tempat-tempat ibadah paling rajin. Mau bapak, mau ibu, kaum muda dia hadir terus. Sama dengan orang dulu masih kecil. Tapi tujuan bagaimana? Cari is. Jadi kaum bapak kita hadir, kaum ibu kita hadir, anak muda kita hadir, anak-anak kita hadir. Tujuan is. Tahu bapak itu pernah hadir di perawan itu kan kita dulu begitu. Suka sekali mau ibadah. So tunggu salinan sama dari mana? Konjak penatua tuh ibu Kepsen, ibu salinan di mana sebentar? Oh di sini. Kita senang sekali ibadah salinan. Mau ke apa pun kita hadir biar tanah. Semua ibadah kita hadir. Tapi apakah kita cari kebenaran? Cari kukis. Haleluya. Banyak orang mendirikan kebenaran sendiri karena mereka memang tidak kenal kebenaran. Makanya kalau kita kenal kebenaran, itu karena Roh Kudus. Dia adalah roh kebenaran itu sendiri. Dia memberikan kita kebenaran, saudara. Karena kalau Tuhan lain yang memberikan kebenaran, pasti itu kebenaran manusia. Dan kebenaran manusia, saudaraku yang kekasih, tidak menyelamatkan. Di hadapan Tuhan, Yesaya pasal 1 ayat 14 kalau tidak salah, kebenaran manusia adalah kain lara atau kain kotor. Kain lara itu biasa terapu, saudara. Itu kebenaran manusia, toh? Jadi kita bersyukur, saudara, Roh Kudus telah memberikan kita kebenaran yang berikut, saudara, bukan cuma kebenaran yang Dia berikan, tapi kehidupan. Ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesua dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Masiah Yesua dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi roh Elohim yang telah membangkitkan Yesua, ini lupa ini, bukan lupa, kelewatan edit, diam di dalam kamu, Ia juga akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu. Fisik boleh mati,
tapi kita telah memiliki kehidupan kekal. Amin. Sekarang orang percaya tinggal menjaga kehidupannya. Kalau masalah mati fisik itu cuma jalan, tapi mati secara roh itu yang bahaya. Kalau mati, semua orang akan mati. Ya toh? Mau dia hamba Tuhan besar, hamba Tuhan kecil, mau jemaat biasa, jemaat luar biasa, pasti akan mengalami mati secara fisik, semua. Tapi mati secara roh beda, saudara. Mati secara roh adalah mati kedua kali. Jadi saudara, kita perlu bersyukur Yesua yang adalah Roh Kudus itu sendiri, Roh Dia itu telah diam di dalam kita, dan otomatis kita telah memiliki kehidupan itu sudah luar biasa. Jadi kita perlu bersyukur. Ya, yang kedua, ya mungkin 2 poin lagi. Roh Kudus mematikan keinginan daging, saudara. Ayat 13-14 dari Roma 8. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Elohim adalah anak-anak Elohim. Jadi roh itu yang membantu kita, saudara. Tanpa Roh Kudus, manusia berkedarian itu luar biasa. Galatia, Kolose 3:5, ayo dibaca lagi. Kolose 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Ya, itu sama ayat juga dengan Galatia 5 ayat 19 ya. Yang saya maksud sebenarnya Galatia 5 ayat 19. Tapi sama saja. Coba baca Pak. Perbuatan daging telah nyata. Ya, perbuatan daging telah nyata. Yaitu percabulan, Percabulan 1, pencemaran 2, hawa nafsu, 3, penyembahan berhala, 4, sihir, 5, perseteruan, 6, perselisihan, 7, iri hati, 8, amarah, 9, kepentingan diri 10, sendiri, percideraan, 11, roh pemecah, 12, kebencian, 13, kemabukan, 14, pesta pora, 15. dan sebagainya. Banyak sekali. Kalau mau tambah lagi Markus pasal 7, itu lebih banyak, saudara. Dari dalam hati orang keluar. Coba Bapak baca, saudara. Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23 kalau nggak salah, coba ini tahu. Sebab dari dalam, dari hati orang, Ya, timbul segala pikiran jahat, pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, serakah, jahat, licik, hawa nafsu, iri hati, hujat, sombong. Bebal banyak sekali, saudara. Perbuatan jahat ini tidak mampu dimatikan dengan kekuatan manusia. Amin. Lihat yang orang membunuh, tidak rasa bersalah. Ada pembunuh-pembunuh berantai, saudara. Bahkan mereka merasa bangga ketika melakukan kejahatan. Maaf, dulu waktu kita belum bertobat, kita kalau ambil orang ayam atau orang bumbu di belakang, kita bangga sekali kita menceritakan ke teman-teman. Kita tengah malam ambil orang ikan, bukan ambil kata lagi orang pancing di tengah malam. Biar saja ada umpan yang tuh ikan pernah dapat tagate di PDP 20. Orang ikan, orang begal. Esok pagi kita bangga menceritakan ke teman-teman. Kita pakai DP ikan, DP ini, DP ini. Kita dulu nakal. Mas pengen buat lari dari gunung, dari Labuan, berjalan kaki sampai Nongan. Natal kedua nih. Ya sewa tuh 25. Gen bos tahu tuh. Yang lain pakai tali, kita nggak pakai tali. Terpaksa kita mau putar hammer terus Nongan. Kita bangga bahwa gen bos hasil curian. Dan banyak orang bangga melakukan kejahatan. Makanya mereka terus melakukan kejahatan. Siapa yang bisa mematikan? Hanya Roh Kudus yang dapat mematikan.
Roh Kudus itu berbicara di hati kita. Makanya Paulus katakan, aku senantiasa menjaga hati nuraniku yang murni, atau conscience sunenes. Mengapa? Karena di sanalah Roh Elohim berkata, Wahyu 3 ayat 20, aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Apabila orang membukakan, aku masuk makan bersama dengan dia. Pintu itu berbicara hati. Hati itu tempatnya Elohim, tempatnya Roh Kudus. Amin. Tapi seringkali saudara, free will, kehendak bebas yang melawan perintah Roh Kudus itu, saudara. Makanya jangan heran ada orang bilang, kita hilang, kita sudah emosi, karena dia lawan yang kata hati. Tapi seharusnya kita diberikan kemampuan, karena dia yang mematikan keinginan daging kita, saudara. Tanpa Roh Kudus, perbuatan-perbuatan jahat itu kita masih lihat di jalan-jalan. Bisa saja orang sudah menerima Roh Kudus, tapi saudara, mereka menutup hati sehingga Roh Kudus itu bisa keluar, saudara. Yehezkiel 44 ayat 1, 2, 3 dan 4. Nah, apa ayat terakhir? Yehezkiel 44 ayat 1, 2, 3, 4. Yehezkiel 44 dan 1 seterusnya. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu gerbang luar dari tempat kudus yang menghadap ke timur. Gerbang ini tertutup. Lalu Yahweh berfirman kepadaku, pintu gerbang ini harus tetap tertutup. Hati itu harus tetap tertutup. Jangan dibuka. Jangan dibuka. Dan jangan seorang pun masuk. Jangan ada orang lain masuk di situ. Sebab Yahweh Elohim Israel, Yahweh Elohim Israel sudah masuk melaluinya. sudah masuk dalam hati itu. Karena itu gerbang itu harus tetap tertutup. Gerbang itu tetap tertutup. Terus Hanya raja itu, oleh karena ia raja, boleh duduk di sana, makan santapan di hadapan Yahweh. Raja itu akan masuk melalui balai gerbang dan akan keluar. raja itu bisa masuk keluar. Amin. Kalau dia so bilang hati itu khususkan untuk dia, tutup hati dengan yang lain. Sebab kalau Anda membuka hati dengan yang lain, raja itu akan keluar, sudah. Dia bilang hanya raja itu yang boleh duduk di sana, makan santapan di hadapan Yahweh. Raja itu akan masuk melalui balai gerbang dan akan keluar dari situ. Itu sama dengan Wahyu 3 ayat 20. Dia tok tok, buka masuk. Tapi kalau saudara, Roh Kudus ganti-ganti dari asap kudus, Anda tahu ini asap kudus, jarum kudus, kretek kudus. Kira-kira Roh Kudus tahan di asap? Coba tuh mau fufu kalapa kopi isi kasar ini. Orang dulu bapete cingke, karena banyak nyamuk, orang fufu buat orang. Aduh, menderita sampai pagi. Bangga teman asapnya tuh. Begitu lihat Roh Kudus orang minum. Berani ada yang kudis-kudis, Roh Kudus akan keluar, saudara. Amin. Jadi hanya raja saja, saudara. Nah, untuk sesi ini bagian terakhir saja. Roh Kudus akan bersaksi dan mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Ayat 15-16, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Elohim. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Nak malu-malu. Jadi yang menjadi anak bukan cuma orang Israel asli, tapi bangsa lain pun. Roma 10, bangsa yang diokulasi, bangsa yang ditempelkan pun layak memanggil ya Abba, ya Bapa. Tuhan itu kan luar biasa. Amin. Panggil di dalam hati, dia dengar, ya Bapa. Waktu tidur, waktu berjalan, waktu makan, panggil dia hadir. Nggak perlu naik-naik pohon mau panggil dia. Nggak perlu naik-naik di menara yang tinggi mau bawa tarian panggil ke dia. Di dalam hati saja engkau memanggil dengan sungguh-sungguh, apalagi mau memanggil dia Abba. Abba itu bahasa Ibrani itu Avenu atau Abba, Bapa. Berarti kita ini anak. Amin. Dan kalau kita baca Roma 8 ayat 30, kamu menjadi ahli waris. Oh, luar biasa saudaraku yang dikasih kalau kita menerima Roh Kudus. Jadi biarlah pesta atau peristiwa Pentakosta ini terus ada di hati kita. Jangan sampai Roh Kudus itu
keluar di dalam kehidupan kita. Biarkan dia berkarya, luaskan dia berkarya. Jangan memadamkan roh, jangan menutup pintu untuk Roh Kudus. Apalagi kalau kita tidak percaya kepada dia, ini berat. Jadi saudara, peran Roh Kudus itu banyak bagi kita. Dan kalau Tuhan kehendaki, di awal bulan kita akan melanjutkan, karena ini baru 7, ada 21 peran Roh Kudus di pelajaran kedua ini. Saya percaya saudaraku yang kasih, biarlah Roh Kudus itu tetap ada. Memang kita rindu mau belajar semua, tapi kalau sudah banyak nanti saudara tidak bisa tampung lagi. Jadi yang 7 poin ini, yaitu Roh Kudus telah mengangkat kita sebagai anak, dan Roh Kudus telah berperan aktif mematikan keinginan daging dalam kehidupan kita. Dia memberikan kehidupan kepada kita, memberikan kebenaran, memberikan kita pikiran surga, pikiran Elohim, dan dia juga menggenapkan tuntutan hukum Musa dalam hal ini hukum Taurat. Dan yang pertama, dia telah membebaskan kita. Dia telah memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Jadi yang jelas pelajaran pertama tadi saudara, Roh Kudus beda dengan roh manusia. Amin. Sekalipun roh manusia itu dari roh Tuhan, tapi Roh Kudus merupakan pribadi. Sementara roh manusia adalah bagian dari kuasa Elohim yang dalam hal ini lebih kepada nafas, yang telah memberikan kehidupan kepada saya dan saudara. Kita bersyukur kita bukan cuma diberikan nafas kehidupan, tapi kita telah diberikan Roh Kudus atau pribadi yang menyertai kita sampai akhir zaman. Bapak yang memberkati, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Hari ini kami sudah belajar tentang peran Roh Kudus yang begitu banyak dalam kehidupan orang percaya. Terima kasih Bapa, Engkau mau menyatu dengan roh kami. Engkau mau memenuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, pribadi-Mu yang luar biasa, manunggal dengan hidup kami. Terima kasih sehingga kami dibebaskan, kami dimampukan, kami diberikan kehidupan, kami diluputkan dari kutuk-kutuk. Bahkan Engkau melainkan kami memanggil-Mu ya Abba, ya Bapa. Oleh karena itu Bapa ya Elohim, meteraikan semua kebenaran-Mu, biar kami dapat mengaplikasikan, kami meluaskan Roh Kudus sebesar-besarnya dalam hidup kami, sehingga Roh Kudus menetap dalam kehidupan kami. Roh Kudus tidak menjauhi kami, Roh Kudus tidak mundur daripada kami. Terima kasih Bapa, dalam keterbatasan kami sebagai manusia, penuhkan kami senantiasa dengan Roh Kudus, lingkupi kami senantiasa dengan Roh Kudus, supaya kami dapat memuliakan Engkau, memikirkan hal-hal yang daripada Engkau. Kami menyembah dalam kebenaran, urapi penyembahan kami.